Di tengah kemacetan, Emile dan ayahnya François bertengkar karena Emile tidak mau datang dan mereka terlambat karena dia. Akhirnya Emile bosan dengan omelan ayahnya dan meninggalkan mobil, jadi François mengejarnya. Pada saat itu mereka melihat ambulans bergetar sementara ada sesuatu yang berteriak di dalam sebelum jendela pecah. François segera menyeret Emile ke dalam persembunyian saat pintu ambulans dibuka dan sesosok makhluk setengah burung setengah manusia keluar, mendarat di atas sebuah mobil. Petugas keamanan bergegas menangkap kembali mutan tersebut, yang berjuang dan meneriaki mereka, menakuti semua orang di jalan. Mutan tersebut berhasil mengusir petugas darinya dan kemudian melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, Emile dan François tiba di rumah sakit untuk menemui dokter yang merawat ibu Emile, Lana, yang juga bermutasi menjadi hewan. Ternyata selama 2 tahun terakhir, banyak orang di seluruh negeri tiba-tiba mulai bermutasi menjadi bentuk yang lebih bersifat kebinatangan, dan seringkali mereka menjadi sangat kejam. Pihak berwenang berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap mereka semua dan menyimpannya di institusi khusus, tempat para mutan tersebut ditenangkan dengan obat penenang selama mereka diperiksa, dengan harapan menemukan obatnya. Kebanyakan orang takut terhadap mutan dan ingin mereka dikurung. Emile tidak ingin bertemu ibunya karena dia menjadi waspada terhadap ibunya karena ibunya tidak sengaja menggaruk wajahnya. Saat mereka memasuki kamar Lana, Emile memperhatikan semua goresan di dinding dan tidak mendekat. François duduk bersamanya dan berbicara kepadanya dengan keyakinan bahwa hal itu membantu, namun Emile merasa dia tidak dapat memahami apapun yang mereka katakan. Beberapa minggu kemudian, Emile, François, dan anjingnya pindah ke rumah baru mereka di tepi hutan. Tak lama kemudian, Emile mulai bersekolah dan saat guru memperkenalkannya ke kelas, Nina mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Emile memutuskan untuk berbohong dan mengatakan ibunya telah meninggal sebelum menjelaskan bahwa bekas lukanya disebabkan oleh petir. Malamnya, badai besar melanda kota. Listrik padam, dan Emile terbangun karena kebisingan yang disebabkan oleh angin dan kilat. Dia pergi untuk memeriksa jendela dan dikejutkan oleh sesosok makhluk yang mengintip ke dalam rumah, namun begitu François mengembalikan kekuatannya, makhluk itu hilang. Keesokan harinya, mereka menerima panggilan darurat dan bergegas ke danau setempat, di mana polisi dan petugas pemadam kebakaran telah menutup area tersebut. Ternyata badai tersebut telah menyebabkan sebuah ambulans keluar dari jalan raya dan menabrak danau, dan ketika mereka melihat seorang polisi mengambil mayat seekor makhluk, François mengkhawatirkan hal yang terburuk. Ambulans inilah yang mengangkut semua mutan ke pusat baru, dan kini separuh dari mereka telah mati sementara yang lainnya telah melarikan diri. Polisi menahan François yang putus asa saat dia berteriak memanggil istrinya, namun petugas Julia meyakinkannya bahwa mereka belum menemukan mayat Lana jadi dia pasti ada di suatu tempat di hutan. Begitu mereka kembali ke rumah, François mulai menggantungkan beberapa pakaian mereka di pohon di sekitar rumah, berharap baunya akan memandu Lana menemui mereka. Keesokan harinya di kelas, guru olahraga menyuruh kelas untuk bermain tarik tambang, dan seluruh tim Emile langsung jatuh ke tanah kecuali dia. Yang mengejutkan, dia mampu bertahan cukup lama sehingga rekan satu timnya dapat bergabung kembali dengannya dan memenangkan pertandingan. Setelah itu semua orang terkesan dengan kekuatan Emile dan mengundangnya ke pesta. Namun Emile terlalu sibuk memeriksa jari-jarinya dan bergegas kembali ke rumahnya, di mana dia menggunakan pinset untuk menarik sesuatu dari bawah kukunya sambil berteriak kesakitan. Dia terkejut saat menemukan beberapa cakar kecil, artinya dia perlahan mulai bermutasi juga. Lalu dia memeriksa punggungnya di cermin dan menyadari bahwa bentuk kolomnya juga berubah. Karena marah, dia melempar barang-barang di sekitar kamar mandi sebelum masuk ke bak mandi untuk menghilangkan rasa malunya. Anjingnya masuk ke dalam bak mandi bersamanya untuk menghiburnya. Sementara itu, François membuka surat dan bertemu Julia, yang memberitahunya bahwa mereka tidak melakukan pencarian lagi karena pemerintah berjanji akan mengirimkan pasukan militer. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan karena pelanggan melihat mutan. Julia memerintahkan rekan satu timnya untuk mengevakuasi Mal, namun François mencari mutan tersebut untuk memeriksa apakah itu Lana. Makhluk tersebut ternyata adalah cumi-cumi mutan yang hanya ingin dimakan ikan, dan ketika dia menyadari bahwa dia telah ditemukan, dia melemparkan sekotak udang ke arah mereka sebelum melarikan diri. Dia terus melemparkan makanan sembarangan ke arah Julia saat dia mengejarnya, namun hal ini tidak cukup untuk menghentikan petugas terlatih, jadi Julia melompat ke arahnya untuk menangkapnya. François mencari di bawah etalase toko kelontong dan menemukan mutan lain tampak sangat ketakutan, tetapi dia memutuskan untuk tidak memberitahu polisi. Hari Jumat berikutnya, Emile pergi ke pesta dan bersenang-senang. Teman-teman sekelasnya mengagumi pedang yang dibawa oleh seorang pria yang akan melakukan presentasi di festival pertengahan musim panas mendatang. Tiba-tiba alkohol mulai membuat Emile merasa mual dan dia terjatuh dari kursinya. Nina memberinya obat dan Emile tidak bisa menghentikan tubuhnya menjilati tangannya untuk mengambilnya, menyebabkan yang lain panik.
Karena malu, Emile melarikan diri melalui hutan, dan mendengar suara-suara yang dibuat oleh mutan lain. Keesokan paginya, Emile terbangun di dekat danau ketika dia mendengar suara perahu motor lewat. Dia menemukan darah di mulutnya dan segera meludah sebelum pergi, melihat grafiti anti-mutan dalam perjalanan pulang. Sesampainya di rumahnya, dia bergegas ke kamar mandi dan memuntahkan sehelai bulu, yang membuatnya sadar bahwa dia memakan seekor burung tadi malam. Setelah itu, François dan Emile mengabaikan penghalang yang ditinggalkan polisi dan pergi ke hutan untuk mencari Lana. Emile bertanya kepada ayahnya bagaimana perasaannya saat Lana mulai berubah, dan François menjelaskan bahwa dia tidak pernah takut. Dia tetap istrinya, hanya sedikit berbeda. Saat malam tiba, mereka melanjutkan pencarian di mobil sambil berteriak melalui jendela sambil memutar lagu favorit Lana dengan volume penuh. Mereka akhirnya menghabiskan malam di dalam mobil dan di pagi hari, Emile melihat kukunya berubah lagi. Tiba-tiba anjingnya lari dan Emile mengikutinya, hanya untuk menemukan anak bunglon di pohon. Pada saat itulah manusia burung dari awal menjatuhkan Emile ke tanah dan mulai memukulnya dengan sayapnya sementara cakarnya melukai bahunya, menyebabkannya berdarah. Namun pria itu membeku saat dia menatap mata Emile dan menyadari bahwa dia juga seorang mutan.